Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hari Purnomo, NIM 1802107 dari kelas TI 7C. Di sini saya akan menjelaskan materi ujian tengah semester dengan judul e-commerce. Baiklah, langsung kita dari pengertian e-commerce. Arti e-commerce adalah elektronik e-commerce, yang dalam bahasa Indonesia berarti perdagangan elektronik atau e-niaga. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah modal bisnis yang memungkinkan perusahaan atau individu bisa membeli atau menjual barang melalui internet atau online. Ya, seperti yang dikenal masyarakat luas sekarang, belanja online shop sangat mudah. Dalam arti belanja online sekarang seperti belanja Shopee. Aplikasi yang belanja yang ada sekarang yaitu seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak merupakan sebuah elektronik e-commerce atau perdagangan elektronik yang menggunakan usaha melalui internet atau online. Selanjutnya, implementasi e-commerce di masyarakat. Peningkatan bisnis e-commerce ini diharapkan juga bisa membantu perkembangan usaha para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. E-commerce dapat menjadi peluang besar untuk pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya, seperti memungkinkan UMKM melakukan pemasaran dengan tujuan pasar global sehingga berpeluang menembus ekspor. Misalnya seseorang membuka jualan online shop yang masih usahanya dikategorikan menengah, mereka bisa mengimplementasi di e-commerce ini menjadi peluang sangat besar untuk menembus ekspor keluar. Keuntungan e-commerce. Peningkatan pesat bisnis e-commerce menunjukkan banyak sekali kelebihan yang ditawarkan. Dari sisi konsumen, tentu saja belanja secara online lebih praktis daripada belanja secara konvensional pada toko retail. Konsumen bisa cepat memperoleh informasi tentang produk yang dibutuhkannya dan dapat melakukan transaksi pembelian di mana saja dan kapan saja, baik di rumah, kantor, warnet ataupun tempat lainnya secara online. Hanya menggunakan gadget, konsumen bisa memilih barang, melakukan transfer pembayaran, dan menunggu barang datang. Dari sisi pelaku usaha, e-commerce tidak hanya membuka pasar baru bagi produk dan atau jasa yang ditawarkan, tetapi juga mempermudah cara UMKM melakukan bisnis. E-commerce juga membuat operasional perusahaan menjadi lebih efisien. Misalnya belanja online shop di Shopee, kita bisa melakukan pembayaran secara langsung menggunakan COD. Jadi kita tidak perlu lagi mentransfer atau membayar ke Alfamart. Lebih praktis. Permasalahan atau kendala e-commerce. Permasalahan penting selanjutnya yaitu tentang keamanan data pribadi. Sering kita dimintai data pribadi untuk diinput di marketplace atau situs e-commerce lainnya. Misalnya verifikasi email, itu sangat penting untuk keamanan di e-commerce kita. Keamanan transaksi jual beli online juga masih menjadi masalah utama. Masih banyak transaksi palsu, penipuan belanja online yang membuat masyarakat menjadi ragu untuk transaksi online. Misalnya marketplace Tokopedia, marketplace Bukalapak lainnya memang sudah menjadi media transaksi online yang terpercaya dan bertanggung jawab, namun belum ada perlindungan konsumen untuk transaksi pada pelaku usaha pengguna media sosial dan situs pribadi.
Tiga, masalah logistik juga menjadi kelemahan e-commerce. Pihak logistik umumnya belum bisa mencakup daerah-daerah pelosok di Indonesia. Risiko barang lama bahkan tidak sampai karena alamat yang terlalu susah dicari membuat masyarakat menjadi malas untuk bertransaksi online. Keempat, pajak. Pada pelaku usaha dalam e-commerce pun belum setara. Hal ini membuat pelaku usaha mempeributkan tentang regulasi pemerintah yang belum jelas mengenai pajak. Hal ini pajak tersebut belum jelas dari pemerintah. Yang paling penting di sini, e-commerce harus bisa menjadi peluang usaha untuk usaha mikro kecil menengah atau UMKM untuk berkembang. Produk lokal Indonesia harus mempunyai daya saing dengan produk impor. Selanjutnya, 3 cara memulai bisnis e-commerce yang sukses. Langkah pertama, tentukan area bisnis. Area sangatlah penting jika bisnis tersebut akan berjalan, baik itu mau berjalan online atau tidak. Langkah kedua, cari produsen untuk produk Anda. Jika menjual produk fisik, Anda harus mencari cara agar produksi barang yang Anda jual tetap berjalan dan penyetokan barang-barang pun harus tersedia. Langkah ketiga, mulai bangun bisnis Anda. Langkah ini akan melibatkan berbagai fitur perusahaan Anda seperti brand, USP (Unique Selling Proposition), dan struktur bisnis. Dan selanjutnya mungkin kalau zaman sekarang itu di endorse para artis, di endorse menggunakan sosial media. Itu sangatlah penting guna memperkenalkan produk kita layak diperjualbelikan di kalangan masyarakat luas. Mungkin cukup itu saja yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.